Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Meskipun dia sangat kesal di dalam hatinya, tetapi saat ini, dia tidak berani melakukan apapun pada Nana. Bawahan Edi Wibowo berkata dengan suara dingin saat ini, "Oh iya, kedatangan kami kali ini ke sini merupakan perintah Tuan Edi Wibowo untuk mengosongkan aset yang ada di villa ini." Tuan Edi Wibowo mengatakan, semua barang harus dibawa kecuali lampu kristal, tempat tidur, sofa dan semua peralatan rumah tangga lainnya. Dan semua perabotan berharga seperti anggur yang berada di gudang anggur harus dikosongkan tanpa menyisakan apapun. Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia tiba-tiba merasa putus asa. Awalnya, karena dia tidak punya uang, dia berpikir bisa menjual beberapa barang dari villa mewah ini. Terutama adalah minuman keras dan anggur di gudang bawah tanah. Bisa diperkirakan harga satu botolnya lebih dari 10 juta. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa orang sekaya Edi Wibowo akan melakukan hal ini. Ternyata sebelum dia bertindak, orang-orangnya sudah akan mengamankan anggur dan minuman keras itu. Nyonya Haris berkata dengan getir, "Kamu bisa mengambil semua perabotan mahalnya. Tapi tolong simpan beberapa anggurnya untuk kami. Kami benar-benar suka minum." Pemimpinnya mencibir dan berkata, "Kamu nggak tahu malu ya? Kamu itu sudah kehabisan uang, kehabisan makanan dan masih memikirkan untuk mabuk? Apa kamu gila? Seharusnya dengan keadaanmu seperti ini, kamu harus memikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang." Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Cepat kalian semua bergerak. Jangan tinggalkan barang berharga apapun." "Oke, bos." Beberapa orang langsung setuju, lalu mulai menggeledah villa itu sebentar. Mereka bahkan membawa gerobak yang khusus digunakan untuk memindahkan rumah, memasukkan semua barang berharga ke dalam gerobak, dan mengeluarkan semua barang-barang yang berharga. Nyonya Haris saat ini tidak berani membuat masalah. Dia hanya bisa melihat mereka terus-menerus memindahkan barang-barang dari villa, tidak hanya mengeluarkan semua anggur, bahkan TV di dinding juga diturunkan. Terlebih lagi, peralatan dapur, panci, dan barang-barang lainnya di dapur semuanya diambil oleh mereka. Nyonya Haris tersedak dan berkata, Pak, tolong simpan panci dan wajannya untuk kami." Pria itu berkata dengan dingin, "Ini semua adalah peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. Satu set harganya puluhan juta. Jika kami menyimpannya untukmu, kamu pasti akan menjual semuanya dalam 2 hari ke depan." Nyonya Haris menangis dan berkata, "Meskipun kita sudah tidak punya apa-apa, kita tidak akan menjual panci itu. Karena kita butuh banget buat masak." Pria itu berkata dengan nada menghina, "Aku tidak peduli tentang itu. Jika kamu pengen masak, kamu bisa menemukan cara lain, misalnya membeli panci baru mungkin, atau mencari di rongsokan. Terserah." Setelah itu, ia kembali mengecek tiap kamar untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa. Kemudian dia berkata kepada anak buahnya, "Ayo bawa semua keluar dan cepat masukkan semuanya ke dalam mobil." Beberapa bawahan keluar satu demi satu, dan orang itu berkata kepada Nana lagi, "Kamu akan terus tinggal di sini di masa depan. Tuan Edi Wibowo hanya memiliki satu persyaratan untukmu, yaitu kamu tidak boleh pergi ke rumah Bu Rika yang berada sebelah untuk mencari masalah dengan keluarga mereka. Jika tidak, kami tidak akan pernah berbelas kasihan." Begitu Nana mendengar ini, dia mengangguk cepat dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengusik Rika lagi."
Masalah dengan Rika sebelumnya adalah semua karena nenek Haris tua ini, seorang nyonya tua yang tidak tahu berterima kasih. Jadi aku pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tidak lagi. Pria itu puas dan berkata, "Oke, tidakkah kamu ingin kamar tidur di lantai 3? Pergi dan ambillah dengan cepat, kita pergi dulu." Nana kemudian berkata dengan bersemangat, "Ah, oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya." Setelah sekelompok orang pergi, Nyonya Haris duduk di tanah dan menangis. Ya ampun, kenapa hidup ini begitu pahit? Vivian juga berteriak dan berkata, "Nenek, Edi Wibowo sudah keterlaluan. Dia jelas ingin bermain dengan kita." Diana berkata saat ini, sebelumnya, orang-orang Tuan Edi Wibowo mungkin tidak akan terlalu menyulitkan kita. Awalnya, Tuan Edi Wibowo telah mengatur 3 orang ini untuk membantu kita di rumah ini. Tapi, tanpa diduga nenekmu malah menyinggung perasaan mereka sampai hati. Sekarang tidak ada pembantu lagi, yang ada hanya 3 musuh. Bahkan bisa jadi kita yang akan jadi pembantu. Nyonya Haris bertanya dengan geram, "Diana, kamu memang setan. Lihatlah dirimu sendiri, berani-beraninya kamu menudingku seperti itu." Diana sudah lama muak dengan kesombongan Nyonya Tua. Melihat Nyonya Tua marah padanya, dia langsung menjadi marah dan mengutuk, "Kamu Nyonya Tua yang akan segera mati, jangan terlalu banyak membuat kekacauan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih menjadi nyonya kaya keluarga Haris? Mengacalah, kamu sekarang sangat miskin dan sangat menyedihkan, dan kamu sama-sama gembel di sini bersamaku. Apa kata-kataku salah?" Wanita tua busuk. Nyonya Haris tidak menyangka bahwa Diana yang selama ini ditindas oleh dirinya sendiri berani menantangnya. Pada saat ini, Nenek Haris merasa sangat marah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki dukungan saat ini dan seperti orang yang sedang frustrasi. "Jika aku memperlakukan Nana dengan lebih baik pada awalnya, maka mereka bertiga sekarang akan menjadi anjing penjilat setia untukku, dan Diana tentu saja tidak akan berani melakukan kesalahan. Sayangnya dia sudah bermusuhan dengan Nana dan 2 lainnya. Jika dia menyinggung Diana saat ini, dia benar-benar tidak mempunyai penolong lagi. Jadi dia hanya bisa berkata dengan emosi, 'Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo bawa Glenn kembali ke kamar, lalu pindahkan Arkan.' Saat ini Glenn hampir menangis, dan berkata dengan terbata-bata, 'Bu, kamu masih ingat aku tidak bisa menahannya lagi.' Nyonya Haris buru-buru berkata, 'Vivian, Diana, tolong bawa Glenn kembali ke kamar dan biarkan dia istirahat.' Keduanya berjuang untuk mengangkat Glenn ke lift. Vivian yang sudah tidak kuat kemudian berkata kepada Nana, 'Tidak bisakah kalian bertiga kemari dan membantu? Lihatlah kita sangat kesulitan.' Nana berkata dengan hampa, 'Ketika kami bertiga datang ke sini, kami benar-benar ingin menjadi sapi dan kuda untuk keluargamu, tetapi nenekmu tidak mau. Sekarang, kami bertiga berada dalam status penyewa sama seperti kalian. Jadi, bukan tugas kami untuk membantu kalian mengangkat pria menjijikan itu.' Vivian berkata dengan marah, 'Apa kalian tidak bisa menyingkirkan perasaan itu dan membantuku mengangkatnya?' Nana menggelengkan kepalanya, 'Maaf, rasa simpatiku sudah hilang.' Setelah berbicara, dia berkata kepada Nyonya Haris lagi, 'Kamar terbesar di lantai 3 akan menjadi milikku mulai sekarang.' Nyonya Haris hanya bisa berdiri di sana dengan air mata berlinang, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, itu semua salahnya sendiri, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan ludahnya sendiri. Kalau tidak, Nana pasti akan memberinya pelajaran, seperti apa yang dilakukannya pada Rika sewaktu di penjara. Setelah Nana memperingatkan Nyonya Haris, dia mengajak Bia dan Eka ke lantai 3. Wanita-wanita dari di keluarga Haris masih harus bekerja keras untuk memindahkan Glenn dan Arkan ke lantai 2. Untuk lebih mudah dalam menjaga ayah dan anak, Diana dan Vivian memindahkan mereka ke kamar tidur utama di lantai 2 dan membiarkan mereka tidur di ranjang yang sama.
Barang-barang pribadi milik Nyonya Haris telah dibuang keluar pintu di lantai 3 oleh Nana. Nyonya Haris juga ingin mencari kamar terpisah di lantai 3, tetapi dia tidak menyangka bahwa kamar lain di lantai 3 akan ditempati oleh dua wanita kampungan itu. Dalam keputusasaan, keluarga Haris hanya menerima kenyataan dan hidup berdampingan dengan mereka bertiga. Nana dan yang lainnya tinggal di lantai 3, Glenn dan Arkan tinggal di kamar tidur utama di lantai 2. Sementara itu Vivian dan Diana tinggal di salah satu kamar tidur kedua di lantai 2. Kamar tidur ketiga diberikan kepada Nyonya Haris. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.